kemudian salah paham, yang menganggap bahwa Soekarno itu sinkretik, gitu loh. Padahal dia jelaskan bahwa kita butuh kerjasama, yang tadi saya sebut sebagai intersection antar berbagai macam paham, gerakan, ideologi yang sama-sama kemudian disatukan dengan nasib yang sama, dengan pengalaman yang sama, dengan persoalan-persoalan struktural yang sama. Jadi artinya konflik, perdebatan, lalu kemudian juga gesekan-gesekan itu sah-sah saja terjadi. Tapi tidak semuanya melupakan pada tujuannya adalah Indonesia. Iya, Indonesia. Yuk, cepat mulai, Ren. Siap, senior. Halo, apa kabar semua? Jumpa kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik yang dipersembahkan oleh Sigmapi, Policy Research and Data Analysis. Saya Hardy Hermawan dan kita sekarang sudah di bulan Juni, bulan di mana lahirnya putra Sang Fajar, proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan membahas Soekarno kita tidak bisa lepas dari karya monumentalnya Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1959, memuat pikiran-pikiran Bung Karno sejak beliau masih muda di tahun 1926 ketika pertama kali mendirikan Partai Nasional Indonesia dan kemudian dimuat di Harian Suluh Indonesia. Saya sudah bersama dengan seorang pakar ilmu ekonomi politik dari Universitas Airlangga, Dr. Erlangga Pribadi. Apa kabar, Mas Angga? Baik, Mas. Bulan Bung Karno. Iya. Di Bawah Bendera Revolusi. Kalau Anda melihat Di Bawah Bendera Revolusi ini sebuah karya yang seperti apa? Saya melihat bahwa Bung Karno dalam tulisan-tulisannya sedang memberikan pertama itu tuntunan kepada rakyat Indonesia. Dia menjelaskan secara keilmuan tentang pertama apa yang menyebabkan mengapa rakyat Indonesia dalam jangka waktu yang lama tidak merdeka. Tidak bisa merdeka. Itu dia pikirkan di tahun 26. Tahun 26 dia umur 25 tahun. Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Pertama itu, kedua kemudian dia membangun perspektif berdasarkan keilmuan saintifik tentang apa yang harus dilakukan dan jalan untuk mencapai kemerdekaan. Oke. Gitu. Dan ketiga juga dia jelaskan ketika sudah merdeka, jalan ekonomi politik seperti apa yang harus diambil oleh rakyat Indonesia. Anak muda umur 25 tahun memikirkan tentang nasib bangsanya di saat kolonialisme itu sedang kuat-kuatnya pada waktu itu. Betul. Dan mungkin sedang mencapai puncak keemasannya kolonialisme Belanda di Nusantara waktu itu. Iya, betul. Dan dia melakukan kajian-kajian dan merumuskan dalam sebuah tulisan yang luar biasa. Benar. Yang pertama tahun 26. Tahun 1926. Dalam tulisannya berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Iya. Kenapa itu menjadi perhatian? Kalau kita lihat mengapa itu menjadi perhatian, kita harus lihat juga konteks sejarahnya pada waktu itu. Ya. Sekitar tahun pada awal abad ke-20 itu kemudian mulai muncul pergerakan rakyat dalam gelombang yang sangat besar. Ya. Yang kemudian kalau kita bagi-bagi secara tipologis itu memiliki karakteristik pertama berkarakter corak nasionalis yang diawali oleh misalnya seperti gerakan Budi Utomo. Terus kemudian ada yang bercorak Islamis seperti Syarikat Islam tahun 1912 dan bercorak Marxis seperti ISDV. Seperti ISDV. Nah, dari ketiga itu kemudian muncul sebagai suatu gelombang kekuatan rakyat yang sangat besar. Dan kita lihat bahwa mereka ini satu sama lain meskipun mampu menggalang rakyat tapi saling berbenturan. Sampai kemudian pada titiknya itu anti klimaks ketika tahun 1926 terjadi proses pemberontakan yang tergesa-gesa. Gitu. PKI pada waktu itu sudah hadir dan dia melakukan semacam upaya makar terhadap pemerintahan kolonial, tapi dengan kekuatan yang tidak terlalu signifikan. Gitu. Dan juga kemudian pada waktu itu sekitar tahun 20-an itu gelombang masa yang besar itu yaitu Syarikat Islam sendiri sedang menuju pasang surutnya, sedang turun. Bung Karno hidup pada waktu itu kalau kita perhatikan biografinya sejak muda itu dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh puncak dari gerakan-gerakan tersebut, sehingga kemudian dia melihat tentang
mengapa kemudian pergerakan yang besar itu tidak berbuah pada kekuatan yang mampu untuk menghantam dan membendung kekuatan kolonialisme yang memenjarakan nasib rakyat Indonesia. Nah, itu yang kemudian dia tegaskan bahwa ketiga kekuatan besar tadi itu sebetulnya tesis utamanya itu kan bagaimana membangun satu persatuan. Ya. Karena dia lihat bahwa persoalan yang dihadapi oleh rakyat pada waktu itu, rakyat Indonesia pada waktu itu sebetulnya lebih pada problem eksploitasi dan penindasan dalam corak stelsel struktural imperialisme kolonial pada waktu itu, Ya. yang mana baik kaum nasionalis, kaum Marxis dan kaum Islamis sama-sama mengalami hal yang dimana mereka semua menjadi korban dari. Jadi secara nasib mereka semua sama. Nasib mereka semua Dihajar sama. oleh kolonialisme. Dihajar oleh kolonialisme dan imperialisme. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di antara mereka sebenarnya bisa menghadapi lawan yang Menghadapi sama. lawan yang sama gitu, dan mereka sendiri dalam perspektif ideologis gagasan mereka sebetulnya ada interseksi, Ada benang merah. ada benang merah. Nah, ini yang penting sebetulnya kalau kita lihat bahwa seringkali kalau orang baca pandangan Soekarno, perspektif mainstream yang kemudian muncul adalah Soekarno adalah tokoh yang memiliki pandangan sinkretik, padahal bukan sinkretik. Tidak mencampur-campurkan begitu saja. Tidak mencampur adukkan satu Iya, sama lain. Dia tegaskan dalam tulisan ini bahwa saya tidak ingin membuat seorang Islamis itu kemudian menjadi Marxis atau sebaliknya, atau memaksa kaum nasionalis untuk berpindah ideologi, bukan itu. Tapi dia melihat bahwa, nah ini yang menarik dari Soekarno. Kalau kita baca dari paragraf pertama, ini ada yang menarik dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga yang menunjukkan Paragraf pertama, kedua, ketiga dalam tulisannya yang dalam tulisan berjudul tersebut Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang merupakan bagian pertama dari buku ini. Ya, di cetakan pertamanya. Cetakan pertama. Di paragraf pertama itu dia menjelaskan ini, bahwa kesadaran kebangsaan yang mulai muncul pada waktu itu pada fajar pergerakan nasional, dia tidak menghubungkan itu dengan kemegahan masa lalu. Tidak menghubungkan itu dengan misalnya masa adiluhung Jawa pada abad sebelum penjajahan Majapahit, atau Sriwijaya atau Samudra Pasai Demak untuk yang Islamisnya. Tidak begitu. Tidak seperti itu, tapi kesadaran sebagai bangsa itu, suatu kesadaran untuk bergerak itu muncul bersamaan dengan rasa sakit bahwa mereka sadar bahwa mereka selama ini ditindas. Yes. Jadi dijelaskan oleh Bung Karno misalnya, coba kalau saya bacakan ya Mas ya. Jadi dia tidak melihat kejayaan masa lalu sebagai energi pendorong untuk pergerakan. Bukan tapi ke masa yang lalu, dia melihat ke depan. Orientasi bukan ke belakang. Bukan ke belakang, tapi ke depan. Nah, kesadaran itu muncul misalnya ketika dia bilang bahwa ketika Arya Bima Putra yang lahir dalam zaman perjuangan Indonesia Muda sadar bahwa mereka berada dalam perasaan yang tak senang dengan nasibnya. Tak senang dengan nasib ekonomi, tak senang dengan nasib politik, dan tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya. Bahwa kesadaran mereka selama ini mengalami istilahnya alienasi secara politik, secara sosial dan ekonomi. Keterasingan dari dirinya yang membuat mereka sadar. Gitu. Arya Bima. Itu untuk menggambarkan kaum Bumi Putra Indonesia pada waktu itu yang sadar. Kesadaran itu muncul bersamaan dengan perasaan tidak enak bahwa mereka sadar selama ini dieksploitasi, selama ini dijajah. Itu yang saya pikir, dan yang kemudian membuat Soekarno berbeda dengan tokoh-tokoh pergerakan pada era sebelumnya. Yang tadi saya bilang, misalnya ada yang mengusung masa-masa adiluhung Majapahit segala macam. Dia bilang bahwa zaman teori kuno sudah lewat. Zaman perspektif paham kuno itu zaman yang mana mereka itu kemudian terima senang apa adanya dengan kondisi yang ada. Rakyat sebagai kawulo berada dalam posisi pinggiran. Dan rakyat cenderung fatalistik seperti itu. Dan itu harus kita lampaui menurut Bung Karno. Kita jadi harus artinya yang ditawarkan itu sebuah perubahan yang sangat radikal. Sangat radikal secara struktural. Yang dia lihat bahwa, nah ini yang penting juga, ketika dia jelaskan bahwa fondasi kesadaran kebangsaan itu muncul dalam keyakinan bahwa struktur imperialisme dan kolonialisme penjajahan yang ada waktu itu
tidak memiliki motif apapun kecuali motif untuk mencari rezeki. Ya, cari Motif uang lah. untuk mencari uang, untuk menghisap sebesar-besarnya sumber daya alam, kemakmuran, kekayaan rakyat Indonesia. Ya. Dan untuk kemudian membuat suatu pekerjaan yang efisien, di mana kemudian tenaga rakyat itu dihisap sebesar-besarnya dengan upah seadanya. Sound familiar sekarang juga. Iya. Jadi istilahnya itu forced labor, tenaga yang dipaksa untuk bekerja Ya. bagi kemakmuran dari negeri kolonial metropolis gitu, atau kemudian diberikan upah rendah. Ya, problem yang sebenarnya masih kita rasakan Betul. sampai 100 tahun kemudian. Iya. Sekarang Sampai ini. sekarang, iya. 100 tahun yang lalu Bung Karno sudah memikirkan Memikirkan itu. soal itu. Tapi ketika bicara soal nasionalisme, Marxisme dan Islamisme di dekade 20-an, abad ke-20, Iya. acuannya itu sebenarnya apa? Itu kan selesai Perang Dunia Pertama ya. Iya, Baru betul. selesai Perang Dunia Pertama. Iya, benar. Mungkin Marxisme tampak dari tumbuhnya Soviet Union. Iya. Tahun 1917. Iya. Tapi Islamisme, lalu kemudian nasionalisme, ketika itu apa referensi global yang dilihat oleh seorang Soekarno muda? Kalau kita melihat kan bahwa pada waktu itu juga sedang muncul bangkit ya kesadaran kebangsaan yang sifatnya internasionalis. Ya. Karena seluruh rakyat Asia pada waktu itu, kalau kita juga bisa melibatkan Afrika gitu misalnya, sedang muncul suatu kesadaran bersama untuk merasa menjadi satu bagian. Mereka kemudian berada dalam satu teritorial. Ya. Mereka mungkin tidak kenal satu sama lain, tapi terikat oleh satu imajinasi dan nasib bersama sebagai orang yang terjajah. Jadi itu sebenarnya merupakan gelombang awal munculnya lagi nasionalisme di negara-negara jajahan pada Iya betul. waktu Di belum India muncul pada waktu itu, kemudian di China juga muncul pada waktu Afrika itu. Utara, muncul lalu kemudian seperti juga itu. daerah-daerah kawasan Timur Tengah Kawasan Timur sebagian. Tengah sudah muncul pada waktu itu, dan Ya. sebetulnya Soekarno melihat bahwa kesadaran tersebut itu muncul baik di kalangan nasionalis untuk menyadari bahwa yang kita hadapi adalah kemunduran kita ini karena kita dihisap dan dijajah, dan juga kemudian di kalangan-kalangan aktivis-aktivis dan gerakan-gerakan Islam. Ya. Oke. Kalau kita melihat misalnya Itu di Mesir segala di macam Mesir, udah mulai di tumbuh Iran, pada di waktu segala itu macam pada waktu di Baghdad juga ya. Iya, ada seperti contohnya tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani Menjadi yang referensinya menjadi referensi dari Soekarno Bung juga. Karno ketika memunculkan gerakan pan-Islamisme yang sebetulnya adalah membangun kembali kesadaran rasional untuk melawan hegemoni dominasi dari Eropa waktu itu. Wah, keluar ya. Ini orang 25 tahun loh itu. 25 100 dengan tahun yang literasi lalu. yang luar biasa, Mas. Dan belum ada internet. Belum ada internet. Dia tahu Jamaluddin Al-Afghani. Iya. Karena Dia memang tahu- literasinya zaman dulu. Ya. Seperti itu. Nah, dia rumuskan itu. Dan dia melihat bahwa itu yang kemudian menjadi energi pergerakan di Indonesia Betul. di dekade kedua, abad ke-20. Abad ke-20. Problemnya adalah di antara mereka ternyata tidak menciptakan kekuatan bersama. Iya, benar. Nah, ini yang sebetulnya pertanyaan tadi Mas Hardi tadi yang sebetulnya membuat banyak orang kemudian salah paham, ya, yang menganggap bahwa Soekarno itu sinkretik gitu loh. Padahal dia jelaskan bahwa kita butuh kerjasama yang tadi saya sebut sebagai intersection antar berbagai macam paham, gerakan, ideologi yang sama-sama kemudian disatukan Ya. dengan nasib yang sama, dengan pengalaman yang sama, dengan persoalan-persoalan struktural yang sama. Jadi tidak harus diwadahi dalam satu wadah. Dia tidak harus kemudian diwadahi, yang paling penting adalah bagaimana membangun, dia bilang adalah kerukunan kerjasama. Kerukunan Aliansi. kerjasama Betul. aliansi. Tidak harus saling berbaik-baik juga kan? Iya, Dia tidak. bisa saja berdebat keras. Bisa berdebat keras. Dia Dia bisa, bisa ya betul, bisa aja mereka terlibat dalam sebuah katakanlah konflik kepentingan dan lain sebagainya, itu wajar-wajar saja. Iya. Kalau kita baca misalnya beberapa naskah-naskah dalam di bawah bendera revolusi, Soekarno itu berdebat keras dengan misalnya salah seorang tokoh Islam gitu kan, yang namanya Hasan Hasan Bandung. Hasan Bandung. Ya. Tapi bahwa misalnya mereka itu memiliki kesadaran pertemanan dan kesadaran perjuangan lebih tinggi daripada perdebatannya. Ketika Soekarno misalnya di Guang DND, dia memesan buku-buku Islam pada betul. Hasan.
Jadi artinya konflik, perdebatan, lalu kemudian juga gesekan-gesekan Iya. itu sah-sah saja Sah-sah terjadi. saja. Tapi tidak semuanya melupakan pada tujuannya bersama. adalah Indonesia. Iya, Indonesia. Itu yang jadi kesalahpahaman di kalangan kita. Di kalangan Dikiranya iya, betul. mau dicampur adukan begitu saja. Benar. Harusnya seperti apa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke. Kita harus break dulu sejenak dan kita akan segera lanjutkan di bagian berikutnya perbincangan mengenai nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bagian pertama dari buku Di Bawah Bendera Revolusi di Bulan Bung Karno. Segera kembali.